of God, welcome back di ibadah online hari ini. Gak terasa ya, kita sudah lebih dari 3 bulan melakukan ibadah secara online. Tapi meskipun hari ini kita tetap ibadah secara online, jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita menjadi biasa-biasa, dan jangan sampai kita meninggalkan hadirat Tuhan yang hari ini harusnya kita nikmati. Tetap fokus, tetap sungguh-sungguh, tetap mengarahkan mata dan hati kita kepada Tuhan, karena saya percaya setiap dari kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dan Tuhan akan berbicara secara spesifik dalam kehidupanmu. Dan mari kita berdoa sama-sama sebelum kita ibadah hari ini. Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan, meskipun secara online. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengarahkan hati kami, mata kami kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau akan berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami excited untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. For every hour in your love, there's freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, tons of color all around. All is still in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Jesus. You lead the way, got your eye beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you've created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, tons of color all around. All is blue in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. See the sun now bursting through the black and white, tons of color all around. All is new in the Savior I have found. See the sun now bursting through the clouds, black and white, tons of color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Ooh, this is living.
living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. That your freedom is an open door. You are everything I want and more. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your love. Chains are crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus.
mari siapkan hati yang terbaik. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini
pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah limpahkan di dalam setiap hidup dan hati kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Biar hari ini ya Tuhan kami membuka hati dan hidup kami ya Tuhan. Lebih lagi untuk diisi oleh firman-Mu sehingga kami bertumbuh ya Tuhan. Urapi setiap kami termasuk hamba-Mu. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Amin. Oke, yang kalian semua bisa kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini setiap kita akan dipenuhi dan setiap kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama saudara ya. Kita buka sama-sama di Filipi saudara ya. Filipi pasal yang keempat saudara ya. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 saudara ya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Hari ini saya membawakan tema tentang menang. Saya rindu bahwa setiap kita bisa berkata, setiap kita anak-anak Tuhan bisa berkata bahwa aku menang saudara ya. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab namanya adalah Paulus. Ketika dia sedang memberikan satu arahan, nasihat atau pengembalaan kepada jemaat di Filipi. Kita sama-sama lihat saudara ya. Perikopnya adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara perhatikan di ayat yang ke-10 ya, dikatakan di situ Paulus berkata bahwa aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku saudara ya. Berarti ada masa, ada kesempatan di mana perasaan dan pikiran dari jemaat Filipi itu sempat putus koneksi dengan Paulus saudara, dengan visinya Paulus, dengan visi pelayanannya Paulus, sehingga dia bisa tulis seperti itu. Dan dikatakan bahwa memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi mungkin gak nyampe gitu ya saudara koneksinya, sehingga di situ ada satu masa di mana mereka antara Paulus dengan jemaat di Filipi ini saudara ya,
koneksi berjalan bersama-samanya itu sempat terganggu. Tetapi dikatakan bahwa kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan Paulus berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang mendukung Paulus di dalam pelayanannya berupa, saudara ya, berupa materi. Jadi jemaat Filipi ini sangat mendukung pelayanannya Paulus. Dia mendukung berupa dana, berupa materi kepada Paulus, sehingga Paulus ini bisa dicukupi di dalam pelayanannya. Tapi ketika koneksi itu sempat terganggu, saudara, Paulus berkata, aku mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku, dan aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara-saudara, untuk menuju ke proses yang begini, saudara ya, dari proses yang awalnya mereka terjalin dengan baik, sempat vakum, terus kemudian kembali lagi, bahkan mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya percaya bahwa di dalam proses ini adalah proses yang tidak nyaman, proses yang tidak enak. Semua orang tidak akan pernah mau, saudara ya, berada di dalam sebuah proses yang menyakitkan, sebuah proses yang tidak mengenakan. Tetapi ada proses-proses di dalam kehidupan kita itu membawa kita itu jauh lebih dewasa lagi. Dan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita ini menanggapinya dengan benar, meresponinya dengan benar, maka itu akan membawa sebuah kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, saya rindu bahwa apa yang dialami Paulus dalam kemenangan Paulus itu menjadi juga bagian kita. Kita juga bisa berkata bahwa aku menang. Apa yang menjadi rahasia Paulus, saudara? Ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga hal orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah sampai 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan dia berkata bahwa Allahku, ayat 19, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kemenangan jelas di sini ditulis bagaimana hubungan hubungan antara Paulus dengan jemaat Filipi juga, saudara. Dan bagaimana juga respon-respon dari Paulus menunjukkan bahwa dia berhasil melewati semua masa, semua proses di dalam kehidupannya, saudara ya. Saya percaya bahwa setiap kita termasuk Paulus juga dan juga jemaat di Filipi ketika menghadapi sesuatu di dalam kehidupannya. Ada masa kaget, ada masa sedih juga, ada masa juga merasa sukar juga, ada merasa bingung juga. Nah, khawatir, takut dan lain sebagainya. Itu perasaan-perasaan yang wajar, saudara ya. Perasaan-perasaan yang wajar ketika kita ini menghadapi sesuatu. Bukan perasaan yang tidak wajar, tapi itu adalah perasaan yang wajar. Kita bisa menanggapi, meresponi sesuatu, saudara ya. Apalagi jika masalah itu terjadi terus berulang. Pasti kita akan menerima respon kaget yang lebih, takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, takut ini dan lain sebagainya. Tapi saudara, setiap proses, sekalipun proses itu berulang, sekalipun masalah yang kita hadapi harus berulang, saya percaya bahwa kalau itu Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, itu akan memberikan kemenangan buat kita. Ada 4 hal, saudara ya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, ketika kita ini menanggapinya dengan benar, menjalaninya dengan benar, kita bisa berteriak bahwa aku ini pemenang, aku menang, aku lebih dari pemenang. Yang pertama, saudara, itu adalah keputusan. Nah, saudara, keputusan ini akan mempengaruhi hati kita dan akan membawa kita kepada langkah yang berikutnya.
Keputusan ini adalah suatu hal awal yang harus kita kerjakan sebelum proses atau kejadian atau peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita. Sebelum perjalanan panjang kita ini tempuh, kita harus dimulai dari suatu hal yang namanya adalah keputusan, saudara ya. Kita bisa memilih untuk menyerah, kita bisa memilih untuk maju, kita bisa memilih untuk mundur. Kita bisa memilih untuk tidak mengampuni atau kita bisa memilih untuk mengampuni. Kita bisa memilih untuk lepas dari semuanya atau kita bisa memilih untuk bertanggung jawab atas semuanya. Itu adalah keputusan di awal. Dan keputusan ini saudara diambil pertama kali dan diambil sekali untuk menjalani suatu perjalanan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Dan keputusan ini sangat-sangat berpengaruh penting di dalam kehidupan kita. Keputusan ini saudara, kalau kita ambil, biasanya itu suatu keputusan diambil karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, karena emosi kita. Yang kedua, juga karena wawasan kita. Wawasan kita akan masalah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga juga bisa pengaruh orang lain. Yang keempat juga bisa karena kita ini sudah menganalisa dan lain sebagainya. Kita memprediksi, kita mengira-ngira apa yang akan terjadi di depan. Keputusan itu yang kemudian terjadi karena pengaruh-pengaruh ini. Tapi saudara, ada keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil ketika kita ini penuh, ketika kita ini connect di dalam hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Saya percaya tidak gampang buat Paulus untuk terus meneruskan hubungannya dengan jemaat Filipi. Karena jemaat Filipi ini jemaat yang baik. Tentu ada perasaan-perasaan tidak enak, tidak nyaman ketika mereka ada putus hubungan. Mereka bukan bertengkar, tetapi seperti ada putus koneksi di tengah saudara. Karena jemaat Filipi ini latar belakangnya mereka adalah jemaat yang mendukung pelayanan Paulus. Tetapi ada sebagian dari jemaat Filipi ini yang mengkritisi Paulus, pelayanan Paulus di belakang saudara. Sehingga makanya Paulus di kitab Filipi berkata kamu harus sehati sepikir. Kamu harus seia sekata. Dikatakan bahwa kamu harus jadi satu. Jadi jemaat Filipi ini sangat rentan dengan yang namanya perselisihan, perseteruan. Oleh sebab itu Paulus itu sangat berhati-hati di dalam hal itu. Saudara, tidak mudah buat Paulus untuk meneruskan ini sampai melihat jemaat Filipi menjadi bertumbuh. Dan dikatakan bahwa yang terpenting bukan masalah pemberianmu, tapi yang terpenting adalah buahmu semakin besar. Nah, untuk melihat buah yang semakin besar ini butuh proses. Paulus harus memutuskan, aku mau terus menggembalakan jemaat Filipi atau aku mau mundur. Dan aku berikan kepada orang lain. Mungkin karena tidak mudah saudara ya. Tetapi Paulus ini terus saudara, terus menggembalakan jemaat Filipi sehingga dilihat buahnya semakin besar. Buahnya itu gak cuma 1-2, bukan buah yang kecil, buah yang sedang, tapi buahnya semakin bertumbuh dan dikatakan semakin besar. Saudara, keputusan terbaik adalah keputusan ketika kita tidak menggunakan sekedar logika kita atau emosi kita atau karena pertimbangan orang lain atau hanya sekedar wawasan kita. Tapi keputusan yang terbaik adalah ketika kita ini masuk di dalam hadirat Tuhan dan ketika kita ini bersekutu dengan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata dia seperti pedang bermata dua. Dia bisa membedakan mana itu adalah yang menjadi pikiran atau perasaan kita, mana yang benar-benar adalah kehendak Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan itu seperti cermin. Sehingga kita bisa tahu apa yang perlu dikoreksi, yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan kita saudara. Jadi kembali lagi, keputusan yang terbaik adalah ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau engkau sedang mengalami sesuatu di dalam kehidupanmu, entah masa baik atau tidak baik saudara, apa yang harus Anda putuskan, kita putuskan. Pertama, jangan hanya berdasarkan karena wawasan. Pertama, bukan hanya sekedar berdasarkan referensi dari orang atau perkataan dari orang. Saudara, dengar dan buka isi hati kita, pikiran kita untuk Tuhan itu benahi. Di dalam hadirat Tuhan, ada hal-hal yang tidak terkatakan yang Tuhan bisa lakukan di dalam hati dan hidup kita. Orang yang tadinya orang yang tadinya hatinya mengeras, tiba-tiba hatinya bisa melembut seketika itu juga di dalam hadirat Tuhan. Entah apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kalau saya boleh katakan, itu adalah operasi yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Tuhan sedang membalikkan sesuatu di dalam hati kita, di dalam pola pikir kita, dan mungkin di dalam pendengaran kita, mungkin pendengaran secara rohani, penglihatan rohani kita juga, apa yang kita rasakan juga.
Saudara, jangan memutuskan berdasarkan emosi. Jangan memutuskan hanya berdasarkan, bahkan juga berdasarkan fakta-fakta yang ada. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu adalah keputusan yang terbaik. Kalau fakta, saya yakin saudara, lebih baik kalau Paulus ini pergi menyerahkan kepada orang lain. Sebab saudara, perselisihan yang terjadi di jemaat Filipi pasti juga akan melibatkan ada nama Paulus juga yang nyangkut. Lebih baik kalau orang luar yang baru yang kemudian menyelesaikan. Tapi saya kagum banget, salut banget dengan Paulus ya. Paulus tidak memutuskan untuk berdasarkan fakta saja. Tetapi dia masuk di dalam hadirat Tuhan dan saya percaya dia stay di situ. Karena hatinya itu benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Hatinya itu benar-benar hatinya diutamakan untuk mengetahui apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Bukan apa yang dia rasa, tapi apa yang Tuhan rasa. Bukan apa yang dia tuju, tetapi apa yang Tuhan tuju. Saudara, keputusan yang pertama. Yang kedua saudara, jika kita ingin menang, maka langkah kedua yang harus kita ambil itu adalah kita itu harus berhubungan dengan respon hati. Setelah keputusan dibuat saudara, otomatis saat itu juga ketika keputusan kita dibuat, contohnya adalah hari ini aku mau mengampuni papaku gitu ya. Hari ini aku mau mengampuni papaku. Aku mau melupakan semua yang di belakang. Hari ini aku mungkin aku mau putus dengan semua hal-hal yang buruk di belakang. Aku mau hidup yang baru. Keputusan itu kemudian memulai sebuah perjalanan baru di dalam kehidupan kita. Nah disitulah saudara respon hati kita mulai diproses. Di situ respon hati kita itu mulai diproses. Jangan katakan bahwa ketika keputusan diambil bahwa hati kita kemudian berhenti di proses. Enggak, justru itu awal di mana kita mulai masuk di dalam proses hati yang baru. Ketika engkau berkata bahwa aku mau mengampuni orang tuaku, aku mau mengampuni sahabatku, atau aku mengampuni siapalah gitu ya saudara, atau aku mau bangkit dari keadaanku. Tentu hari itu adalah suatu perjalanan juga, proses buat respon hati kita di perjalanan yang baru. Jangan katakan bahwa Anda juga tidak akan disakiti oleh kata-kata orang yang pernah menyakitimu. Itu akan terjadi. Mungkin kamu ingat lagi. Mungkin kamu ada orang cerita lagi, mengingatkan lagi. Mungkin sakit hati itu berulang lagi. Tetapi ketika engkau sudah ambil keputusan, aku mau mengampuni. Di situ ketika engkau diingatkan lagi, hati itu mulai sakit lagi. Kamu ingat, iya ya aku sudah ambil keputusan. Aku mengampuni. Ini waktunya aku meninggalkan. Ketika engkau berkata bahwa aku ingin meninggalkan dosaku yang satu ini, terikat banget dengan dosa yang satu ini. Ketika keinginan di dalam hati tiba-tiba mungkin kamu mengalami sesuatu, hati kemudian panas. Biasanya yang kita lakukan adalah kemudian mengerjakan hal dosa itu, contoh misalnya. Contoh kita kemudian maki-maki orang atau gimana gitu saudara. Tetapi ketika engkau ambil keputusan, aku mau hidup yang baru. Ketika kau mau melakukan itu, kau mikir lagi, oh iya ya, aku sudah ambil keputusan. Hatimu udah enak semua, di situ prosesnya terjadi. Kamu mulai jadi orang, mungkin kamu merasa harga dirimu diinjak-injak. Kamu mungkin merasa bahwa aku ini nggak ada sesuatu yang bisa dilihat, atau aku ini merasa begini dan lain sebagainya. Itu sebuah proses baru di dalam hatimu. Tapi percayalah saudara, ketika proses itu dimulai dan kau setia di dalamnya, maka engkau akan menemui yang namanya kemenangan di dalam kehidupanmu. Proses itu harus dilalui. Jadi seorang pemimpin seperti Paulus saudara tidak mudah. Bagaimana dia menggembalakan, paling enak itu jadi pemimpin yang jadi seorang pemimpin mungkin gembala kayak Paulus, di mana para jemaatnya itu mengikuti tanpa berontak, tanpa juga ada masalah dan lain sebagainya. Itu enak. Tetapi kalau ada perselisihan dan lain sebagainya, itu gak enak, gak nyaman. Mungkin juga rasa resah juga ya di hati gitu ya. Gimana ya caranya dan lain sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya ketika dia memutuskan bahwa aku akan tetap menggembalakan jemaat di Filipi ini. Respon hatinya juga dibentuk saudara. Mana ada si A nyampaikan kabar, itu loh si ini sama si ini berantem gara-gara ini. Si B sama si C berantem gara-gara ini. Wah itu mungkin banyak informasi masuk ke dalam dia. Ke dalam hatinya, ke telinganya saudara. Sehingga itu gak enak, semua campur aduk. Mungkin Paulus juga ada perasaan-perasaan, duh enaknya digimanain ya, enaknya bagaimana ya dan lain sebagainya.
Tapi ketika dia berkata mungkin ya kalau dia ada keinginan untuk gimana ya, apa aku menyerah atau gimana, dia mungkin juga sudah berpikir aku sudah memutuskan untuk tetap menggembalakan. Ketika keputusan diambil, respon hati dimulai. Saya yakin saudara, di situ ada hal-hal baru yang kemudian terjadi. Yang tadinya kita berat banget ngelihat mukanya orang itu aja ogah-ogah gitu ya. Tapi karena kita sudah ambil keputusan, proses hati dimulai. Kita sudah mulai masuk yang namanya kita berkata bahwa aku sekarang juga harus juga bisa memandang orang itu. Harus bisa menyapa orang itu. Harus bisa berkata-kata baik. Nggak lagi pakai nada tinggi. Kalau ngomong sama dia harus tatap matanya dan lain sebagainya. Saudara, respon hati kemudian berlanjut. Ada orang berkata, aku sudah ambil keputusan tapi kenapa hatiku begini? Iya, itu proses saudara. Proses. Tidak sekali dua kali. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hati bicara kehidupan, tetapi proses hati itu bicara masalah hal yang sulit. Oleh sebab itu kenapa kok firman Tuhan tuh bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena proses hati itu adalah proses tersulit. Bukan masalah badan menjadi sakit. Bukan masalah tentang kita kekurangan ini, kekurangan itu. Hati saudara, karena hati itu adalah sumber kehidupan. Dan itu adalah proses tersulit. Tapi ketika itu berubah saudara, maka kita akan merasakan sebuah kelegaan. Masalah boleh sama, tetapi karena hati kita berubah, kita itu bisa lebih lega, menjalani hidup jadi lebih bahagia. Kita bisa mempunyai pola pikir yang baru, cara pandang yang baru. Kita nggak jadi orang yang sempit lagi. Kita nggak jadi orang yang mudah pahit, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Yang pertama harus dikerjakan, yaitu keputusan. Yang kedua kemudian berlanjut, yaitu respon hati. Respon hati terbaik, respon hati yang menjadi kuat lebih teguh setiap hari. Ketika kita itu ada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Maka dari itu kenapa kok kita perlu saat teduh setiap hari? Karena di dalam hadirat Tuhan, hati kita itu diperbarui. Karena di dalam hadirat Tuhan, hati kita itu kemudian dilembutkan. Saya pernah satu kali berdoa kepada Tuhan ya, tentang sesuatu saudara ya. Karena dulu saya ini latar belakangnya dari orang yang sangat-sangat rendah diri, minder. Minder itu tidak boleh saudara ya. Minder itu bukan rendah hati, beda saudara ya. Rendah hati dengan rendah diri itu beda. Rendah hati itu adalah dia tahu menempatkan hati di mana hatinya itu merasa aman. Dia tidak perlu untuk merasa dihormati, tidak perlu mendapat penghargaan orang karena dia tahu bahwa dia karena Tuhan sudah melayakkan hidupnya. Dia tahu posisinya. Dia aman gitu. Dia nggak peduli orang lain punya posisi bagaimana. Dia aman gitu karena dia percaya bahwa apa yang dia punya itu sudah cukup. Dan dia percaya bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. That's all. Dia gak perlu lirik kanan, lirik kiri. Tapi orang yang rendah diri adalah orang yang tidak bisa tersaingi sama orang lain. Orang yang mudah tersinggung. Orang yang rendah diri atau orang yang minder itu gak bisa untuk dengar kata-kata yang miring sedikit tentang dirinya. Langsung emosional. Langsung kayak sesuatu bergejolak di dalam hati, di dalam pikirannya, langsung nangis mungkin, langsung kemudian memutuskan sesuatu yang mundurkah, menyerahkah dan lain sebagainya. Saya adalah orang yang, saya adalah orang yang minder, saya adalah orang yang rendah diri saudara ya. Dan saya tahu itu sangat menghalangi saya dengan Tuhan, saya berhubungan dengan orang lain gitu ya. Saya memandang diri saya sendiri. Orang yang minder, orang yang rendah hati itu bukan hanya berdosa sama orang lain. Berdosa juga sama Tuhan. Karena kita tidak menghargai apa yang Tuhan karuniakan dalam diri kita. Berdosa juga sama diri sendiri. Karena sering menganggap semua yang terjadi salah sendiri. Menyalah-nyalahkan diri sendiri. Membuat diri sendiri paling menderita. Sehingga kita ini gak bisa bangkit saudara. Dan kita akan jadi orang yang memperlakukan diri kita sebagai korban atau victim. Dan itu gak baik. Dan kita gak akan pernah bisa berkembang karena itu. Nah, ketika satu kali di dalam proses penyembuhan itu saudara ya. Tentu namanya proses itu bukan berarti bahwa tunggu sampai menang. Kemudian kamu bisa bisa setia melayani dan lain sebagainya. Enggak saudara ya.
Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, ikut di dalam persekutuan, bertumbuh, kemudian melayani. Apakah proses itu jalan? Ya proses itu jalan. Semua orang punya salibnya masing-masing. Saya salibnya itu saudara ya. Dari minder level mungkin level berapa sampai naik kepada level berapa saudara ya. Itu dibereskan semua. Satu kali saya sudah melayani. Nah, ketika saya sedang berada di sebuah ruang ibadah hari Minggu saudara ya. Saya itu lagi nyembah Tuhan, lagi penyembahan nih ya di dalam hadirat Tuhan. Nah tiba-tiba saudara, saya tahu bahwa hati saya itu sedang tidak aman. Hati saya sedang tidak aman karena sesuatu saudara ya. Nah, Tuhan tahu, Tuhan pasti ngerti setiap hati kita tanpa kita kasih tahu. Nah saudara, tiba-tiba di dalam penyembahan itu ada suara yang begitu lembut di dalam hati saya yang berkata begini. Aku tidak menyuruhmu menjadi orang lain. Aku tidak pernah memanggilmu untuk menjadi orang lain. Aku tidak pernah ingin kamu seperti orang lain. Kata-katanya cukup simpel seperti itu. Saya nangis sejadi-jadinya saudara. Saya nangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba saya merasa secara supranatural. Ikatan di dalam hati saya yang begitu kuat tentang rasa rendah diri, minder, itu lepas seketika. Seketika itu juga saya merasa kelegaan yang sangat-sangat lega. Saya juga tidak lagi menaruh standar-standar di dalam kehidupan saya yang yang susah untuk saya capai. Karena standar itu adalah standar milik orang lain, bukan standar milik saya. Setiap kita ini punya batasnya, kapasitasnya masing-masing. Tuhan ada yang kasih 5 talenta, 10 talenta, 1 talenta. 1 talenta itu pun besar saudara. 1 talenta gak digarap pun, punya 10 talenta tidak digarap semuanya, ya kita yang rugi. Lebih baik punya sedikit tapi kita bisa maksimal. Tapi Tuhan sudah memberikan kapasitas kepada masing-masing orang sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Saya tahu hari itu kayaknya lepas gitu rasanya. Dan ketika lepas, saya memandang diri saya memandang orang lain, saya memandang Tuhan. Itu jauh lebih baik. Di dalam hadirat Tuhan ada hal-hal yang tidak bisa kita pelajari, yang tidak bisa terkatakan, yang hanya bisa kita alami. Saudara gak bisa menggunakan hadirat Tuhan hanya dari teori. Oh nanti kita dapat ini, dan ini. Hadirat Tuhan tuh harus dialami. Oleh sebab itu saudara, hadirat Tuhan satu-satunya yang bisa merubah respon hati kita menjadi semakin kuat, semakin teguh. Menjadi semakin pantang menyerah, tidak mudah menyerah, jadi kuat. Saya berharap, saya berdoa bahwa Anda di dalam proses hidupmu, kamu di dalam proses hidupmu, kamu tidak menyerah, kamu semakin kuat. Kenapa? Karena engkau terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika orang respon hatinya semakin kuat, semakin teguh, semakin kuat, semakin teguh. Saya percaya gak kerasa lagi loh saudara, saudara sedang melewati sebuah proses di dalam hidupmu. Rasanya itu cuma jalan aja. Yang ketiga, kalau kita sudah melewati yang pertama itu adalah keputusan, yang kedua adalah respon hati. Yang ketiga, kita harus ambil langkah yang berikutnya. Ketika keputusan sudah diambil, tentu kita sudah mulai masuk ke dalam respon hati. Ketika respon hati sudah terbentuk, maka saudara, langkah berikutnya juga harus dibentuk. Ada bagian Tuhan yang harus dikerjakan oleh Tuhan, yang tidak bisa kita kerjakan, tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Contohnya apa? Contohnya saudara, ketika kita berkata, begitu pahitnya kita saudara ya, kepada salah satu orang tua kita mungkin. Dan kita berkata bahwa aku memutuskan mengampuni. Di situ respon hati kemudian terjadi. Kita mulai tetap mendengar mungkin. Kita mungkin salah satu orang tua kita itu suka berkata-kata kasar sama kita. Kita masih tetap mendengar. Dia berkata-kata kasar kepada kita. Sebab siapa saudara? Sebab yang mau berubah itu kita. Bukan orang tua kita. Jadi kita gak bisa menuntut orang tua kita berubah. Karena yang memutuskan untuk berubah adalah diri kita. Kita akan tetap mendengar kata-kata kasar itu mungkin akan kepada kita. Mungkin juga akan ada kesalahan yang berikutnya yang akan dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Kita akan tetap masih mendengarnya. Dan itu akan mempengaruhi respon hati kita, naik, turun dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lihat lagi keputusan yang kuambil, aku mau mengampuni, itu akan kembali lagi, kita ampuni lagi. Ada langkah berikutnya yang harus kita kerjakan saudara. Kalau diperlukan,
dan rasanya itu sakit dan berat banget. Kau harus datang kepada orang tuamu dan berkata bahwa, Mama, sorry ya, maksudnya selama ini aku nyimpen sesuatu. Tentu harus dilihat waktunya, tentu harus dilihat gimana. Waktu ngomong itu emosinya lagi bertengkar tak atau apa. Jangan sampai ketika kita bicara malah akan memperburuk situasi. Tapi kalau sudah saatnya bicara, kita harus bicara. Jangan berkata begini, loh kalau aku bicara nanti aku malu. Muka aku ditaruh mana dan lain sebagainya, saudara ya. Mukanya tetap di sini, saudara ya. Tapi saudara ini berkata bahwa bicara tentang harga diri. Saudara, harga diri itu harus dilepaskan ketika engkau datang untuk memberikan sebuah pemberesan. Saya yakin dan percaya ketika engkau melakukan langkah yang berikutnya yang menjadi tanggung jawabmu, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu berikutnya di dalam kehidupan. Ada langkah yang harus diberikan. Paulus langkahnya apa? Dia datang ke kota Filipi. Dia datang ke jemaat Filipi. Dia dengar Filipi begini, dan begini. Gampang aja dia bisa utus orang kok. Tolong selesaikan. Pekerjaanku banyak, tolong selesaikan. Pekerjaanku ini menumpuk, tolong selesaikan. Tolong kamu aja yang pergi, kamu aja yang selesaikan dan lain sebagainya. Tetapi Paulus tahu ada masa di mana harus dia sendiri yang datang. Saudara, dia datang dan dia menghadapinya. Ada langkah yang harus kita ambil, saudara. Langkah untuk bertanggung jawab. Langkah untuk menyelesaikan. Kalau engkau tahu bahwa dosamu adalah contoh misalnya dosa yang mungkin kamu melakukan hal jahat kepada temanmu. Kenapa tidak kita datang dan say sorry, saudara? Kita datang dan say sorry. Atau mungkin selama ini ada sesuatu yang engkau tutupi dan lain sebagainya. Engkau yang harus datang selesaikan. Itu yang akan memberikan pembebasan di dalam kehidupanmu. Bukan hanya sekedar diem-diem gitu ya. Firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa tindakan hasilnya adalah nol. Iman harus disertai dengan perbuatan. Demikian juga perbuatan harus disertai dengan iman. Jangan kita berkata yang penting Tuhan tahu. Enggak, Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah nol, saudara ya. Harus ada langkah yang harus diambil, harus ada tindakan yang perlu dilakukan. Untuk itu kita butuh apa? Supaya langkah yang kita ambil itu tepat, supaya tindakan yang kita ambil itu tepat. Kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Kita butuh arahan Tuhan. Penyertaan dan arahan Tuhan bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Ketika apa saudara? Ketika kita menghidupi firman Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, hati yang dibentuk. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, bukan hanya hati kemudian yang dibentuk. Tetapi kita menerima yang namanya arahan. Kita menerima yang namanya tuntunan. Dan kemudian langkah demi langkah, step demi step yang harus kita kerjakan. Saudara, itu harus dikerjakan. Kalau engkau tunda, maka kemenanganmu juga akan tertunda. Tetapi kalau engkau kerjakan dengan secepat mungkin, maka kemenanganmu akan terjadi juga dengan secepat mungkin. Kerjakan dan kerjakan. Ada banyak orang sering menunda sesuatu di dalam kehidupannya. Akibatnya apa yang terjadi saudara? Kalau orang sering menunda sesuatu di dalam kehidupannya, maka kemenangannya akan terulur. Yang kedua, dia akan punya banyak PR. Yang ketiga, dia akan buang-buang waktu saudara. Dan ketika dia buang-buang waktu, harusnya dia bisa melangkah kepada level yang berikutnya, dia juga gak bisa gitu ya. Dia akan tetap di proses yang sana. Maka dari itu saudara, kalau Tuhan memberikan arahan dan tuntunan, kerjakan. Yang keempat, evaluasi. Kalau saudara sudah mengerjakan keputusan, respon hati ada, melangkah sudah, evaluasi. Apa yang sudah engkau dapat, apa yang belum kau lakukan, apa yang menjadi kesalahanmu. Perlu evaluasi perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan. Kapan saudara? Setiap hari. Kalau habis mau tidur gitu ya, habis mengerjakan sesuatu terus mau tidur, kita mau berdoa. Evaluasi, apa yang sudah ku kerjakan hari ini. Apakah hari ini kata-kataku benar, pikiranku benar, apakah yang sudah ku kerjakan ini benar, dan lain sebagainya. Evaluasi saudara. Dan kalau saudara menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, saudara berdoa, minta bimbingan Tuhan. Saya percaya Tuhan juga akan arahkan.
Bimbingan Tuhan itu juga bisa terjadi ketika Tuhan mengizinkan ada orang-orang di sekitarmu yang peduli tentang engkau, yang perhatian dengan engkau, untuk memberikan suara Tuhan yang mungkin hari itu kita masih perlu proses mendengar suaranya. Tapi Tuhan berikan suaranya melalui orang-orang di sekitar kita. Siapa itu? Orang tua kita, pemimpin rohani kita, sahabat kita. Orang-orang yang peduli dengan hidup kita. Jangan pilih orang yang di luar Tuhan karena nasihatnya pasti di luar firman Tuhan. Pilihlah orang-orang yang mengenal dan benar-benar hidup di dalam perintah Tuhan. Saudara, 4 hal ini harus kita kerjakan itu berulang. Setiap kali kita menyerah, ingat kepada keputusannya. Keputusan yang kita ambil akan menentukan respon hati. Dan respon hati kita akan menentukan langkah berikutnya. Dan evaluasi. Terus kerjakan sampai apa saudara? Sampai kita melihat sebuah pintu terbuka di dalam kehidupan kita. Seringkali banyak orang berkata, sampai kapan ya aku melakukan ini? Sampai kapan, dan sampai kapan. Saudara jangan tanya sampai kapan. Jangan hanya terus bertanya sampai kapan. Jangan terus bertanya, kenapa kok aku? Kenapa kok ada orang lain? Saudara berhenti dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu tidak akan menambah apa-apa di dalam hidupmu. Mulai hari ini ambil keputusan. Kemudian respon hatimu juga. Ingat itu diproses saudara. Jangan putus asa, jangan menyerah. Terus maju saudara. Ambil langkah berikutnya dan kemudian evaluasi saudara ya. Kemudian saudara, ada ketika engkau sudah berada di sebuah titik kemenanganmu. Jangan lupa saudara. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Saya percaya 1 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 berkata demikian saudara ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 berkata, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, kenapa saya berkata bahwa percaya bahwa Tuhan itu bisa membukakan pintu-pintu kemenangan buat kita. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan yang menjanjikannya. Karena Tuhan sendiri yang mengatakannya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang memberikan kepada kita ini, meneguhkan kita ini sampai kepada kesudahannya. Dan dia setia di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kalau Tuhan Yesus sampai hari ini bisa memberikan berkat di dalam kehidupanmu, saudara, Tuhan akan menyertaimu sampai akhir di dalam masa hidupmu. Ada beberapa hal yang perlu engkau kerjakan ketika engkau sedang menghadapi sesuatu saudara ya. Selain sebelum masuk ke dalam sebuah keputusan. Yang pertama saudara, tenangkan diri dulu. Sebelum engkau ambil keputusan, dengar sesuatu seperti yang Paulus kerjakan. Dengar sesuatu masalah. Saya percaya yang Paulus kerjakan adalah tenangkan diri. Paulus ini orang yang dulunya adalah emosional. Kenapa dia bisa berubah menjadi seorang pemimpin yang sabar? Karena ketika dia mendengar sesuatu, mendengar masalah, jangan langsung kemudian emosi yang bergerak. Enggak. Tapi yang dia kerjakan adalah tenangkan diri. Pertama, first thing first, tenangkan diri dulu. Tenangkan emosi dulu. Karena kalau orang emosi gak bisa berpikir. Karena kalau orang emosi itu perbuatannya selalu tidak terkendali. Dan perbuatannya akan disesali di akhir. Yang kedua saudara, kalau masalah itu datang kau sudah menenangkan diri. Yang kedua adalah saudara harus harus tanya sebenarnya masalahnya ini apa sih? Jangan hanya dari kacamata kita atau katanya orang begini dan lain sebagainya. Coba duduk, tenangkan diri dan kemudian berpikir. Sebenarnya masalah yang kuhadapi ini masalah apa sih? Masalah antara aku dengan temanku atau masalah orang lain? Atau ada orang lain yang bertengkar, aku yang dilibatkan atau ada masalah apa? Tenangkan diri dulu. Dan kemudian berpikirlah sebenarnya masalahnya ini lo apa? Kadang-kadang ada orang terlalu emosi kalau ditanya masalahnya apa. Dia gak bisa jawab A, I, U. Atau dia menjawab pun kadang jawabnya A, sebentar lagi jawabnya B, sebentar lagi jawabnya C. Gak ngerti gitu loh sebenarnya masalahnya apa. Yang ketiga saudara, kalau sudah kalau engkau sudah tahu oh masalah sebenarnya adalah masalah aku dengan orang tuaku. Sebenarnya antara kakak dan adikku ini cuman imbas dari apa yang terjadi. Sebenarnya masalah awal adalah aku dan orang tuaku. Bukan masalah kakakku sama adikku. Ini tidak ada hubungannya. Hanya aku sama orang tuaku.
Atau mungkin nih masalahnya tentang orang tuaku dengan saudaraku. Aku gak ada sangkut pautnya, aku ini cuma imbasnya, aku cuma terpancing emosi. Aku salah, aku harus minta maaf. Kalau saudara sudah tahu masalahnya, bawa dalam doa. Supaya apa saudara? Bukan hanya supaya masalah itu ada jalan keluarnya. Tapi supaya hatimu dipulihkan, orang lain yang mengalami masalah tersebut juga yang tersangkut dalam masalah yang sama dengan engkau, itu juga dipulihkan. Berdoa, bawa dalam doa dan berkat dan bilang sama Tuhan, Tuhan tolong supaya masalah ini benar-benar bisa terselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah saudara, kemudian ambil keputusan, kemudian masuk ke dalam proses respon hati, kemudian masuk ke dalam langkah yang berikutnya dan kemudian evaluasi diri. Saya percaya bahwa setiap hal, setiap proses di dalam kehidupan kita itu Tuhan saudara izinkan. Saudara jangan merasa bahwa engkau adalah orang paling menderita di seluruh dunia. Jangan merasa juga bahwa masalahmu tidak bisa diselesaikan. Percaya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan Allah yang menyertai kita adalah Allah yang setia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dan saya percaya bahwa engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari mulai dari sekarang hadapi semua yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu dengan hati dan pikiran yang dewasa. Hadapi dengan hati yang tenang. Hadapi dengan cara yang berbeda. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Jangan hadapi dengan diri sendiri. Mari saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu. Dan saudara bisa siapkan juga minuman. Kalau di rumah ada air putih gak apa-apa, air putih. Kalau di rumah ada anggur, minuman anggur saudara ya. Atau di rumah mungkin ada sirup, saudara boleh teh gitu ya, boleh. Dan saudara juga siapkan juga roti atau biskuit atau snack, saudara bisa sebagai pengganti dari hosti atau roti yang ada. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Mari datang ke dalam hadirat Tuhan. Berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di
tinggi-tinggi saudara. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Biskuit atau roti yang di tanganmu. Saudara, mungkin yang di tangan kita ini adalah hal yang biasa. Baik itu roti, biskuit, hosti, dan lain sebagainya. Kue mungkin. Tapi kita percaya bahwa ketika kita memakannya, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Saudara, ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang terpecah 2000 tahun yang lalu buat hidupmu dan hidupku. Dia mengasihimu dan mengasihiku. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan tidak pernah melepaskan tanggung jawab atas hidup. Dia mengasihi. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Yesus. Mari kita angkat anggur atau mungkin sirup atau mungkin teh atau mungkin air putih di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara, ini adalah minuman biasa di tangan kita. Tapi kita percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Kristus. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk memberikan pengharapan yang baru di dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga kita punya masa depan. Di dalam Dia, saudara, tidak ada kata menyerah. Di dalam Dia tidak ada kata putus asa. Di dalam Dia adanya adalah jalan maju bukan mundur. Di dalam Dia kita bangkit bukan menyerah. Di dalam Dia kita ini dipulihkan, saudara, bukan hancur. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari letakkan tanganmu di dadamu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Army of God, jangan pernah menyerah dengan kondisi apapun di dalam kehidupanmu. Ada beberapa orang di dalam hidupmu, saya tidak tahu siapa engkau.
Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya, saudara ya, ada perasaan sedih di dalam hatimu. Ada perasaan gelisah, ada perasaan juga mau mundur, mau menyerah. Saya tidak tahu masalahmu itu apa. Tapi saya berkata kepadamu, saudara, di dalam Tuhan tidak ada kata menyerah. Saudara, selesaikan hidupmu itu satu demi satu. Satu demi satu. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dan tadi ikuti kata firman Tuhan ya. Langkah-langkahnya ikuti saudara. Percayalah, setialah, tekunlah. Maka engkau akan mendapati bahwa hidupmu akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Engkau akan menjadi lebih dewasa daripada yang sebelumnya. Dan engkau akan menemui pintu-pintu kemenanganmu. Saudara, proses Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana besarnya Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita ini bukan orang Kristen teori, tetapi kita ini harus mengalami Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu bukan dongeng, tapi Tuhan Yesus itu baik. Sampai selama-lamanya, biar hatimu dan rohmu semakin kuat dengan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah hari ini. Kami tahu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan bukan hanya juga ada di depan kami, tapi Engkau ada di samping kami, di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Tuhan mengasihi kami dan kami merasakan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu sampai selama-lamanya. Kami mau mencintai-Mu. Dan biar seluruh Army of God semakin hari menjadi Army of God yang semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin dewasa, semakin teguh di dalam Tuhan. Dan berkat-berkat yang terbaik ada dalam hidupmu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, terimalah semua berkat yang terbaik. Baik secara jasmani dan rohani. Biar Tuhan biar Tuhan menyertai-Mu. Dan Tuhan memberkati-Mu sampai kesudahannya. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Army of God, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi saya percaya bahwa setiap dari kalian yang mendapatkan rema Tuhan hari ini, terus renungkan itu, doakan dan lakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Maka hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Dan CG kita minggu ini masih akan berjalan secara online. Buat kalian yang masih bingung gimana caranya join CG, kalian bisa menghubungi teman-teman kalian yang sudah CG ataupun CG leader kalian. Kalian bisa tanyakan di sana gimana caranya join CG. Dan bagi kalian yang belum pernah CG sama sekali, kalian bisa menghubungi nomor telepon di sini. Nanti kami akan segera follow up kalian. Dan kini saatnya kita mau memberikan persembahan. Bagi kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa memberikan melalui transfer di rekening ini, atau kalian juga bisa scan barcode yang ada di sini. Sekian ibadah hari ini, kami sangat rindu kalian semua dan stay safe, stay healthy. Salam kangen. Bye. Diadakan kembali ibadah di GMS Sidoarjo Minggu 19 Juli 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Umum 1 pukul 7 pagi, Umum 2 pukul 10 pagi, Army of God pukul 1 siang, dan Umum 3 pukul 4 sore. Dan untuk mengikuti ibadah ini, Anda harus memesan tiket di aplikasi GMS Church yang telah dibuka mulai tanggal 6 Juli 2020. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa, Anda dapat mengirim melalui Instagram PS Lanitan.
Untuk mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Sidoarjo. Dan untuk mendapat update video khotbah PS Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube PS Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Pendaftaran pernikahan dilakukan 6 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Segera daftarkan pernikahan Anda di tim FLC gereja lokal Anda masing-masing. Untuk GMS Sidoarjo, Anda dapat menghubungi Saudari Ruth dengan nomor 031 8946 136. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771.